Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 CGB Angkatan 11 Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur bersama saya Faizatul Hanafiah. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Iya, sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa murid adalah penerima informasi yang harus diarahkan dan dibimbing secara ketat oleh guru. Saya berpikir bahwa peran utama guru adalah menyampaikan pengetahuan dan memastikan murid menghafal serta memahami materi yang diajarkan. Saya mendefinisikan pembelajaran yang efektif sebagai proses di mana murid dapat mencapai nilai tinggi dalam ujian dan dapat mengulang informasi yang diajarkan dengan benar. Fokus saya lebih pada hasil akhir berupa nilai dan prestasi akademis. Mindset saya berubah setelah saya mempelajari modul 1.1. Dalam hal peran murid dalam pembelajaran, saya menyadari bahwa murid bukan hanya penerima informasi, tetapi juga peserta aktif dalam proses pembelajaran. Murid memiliki potensi dan kemampuan untuk mengeksplorasi, bertanya, dan menemukan pengetahuan sendiri dengan bimbingan guru. Dan juga saya mulai melihat pentingnya menghargai proses belajar yang dinamis dan interaktif. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa peran murid dalam pembelajaran yang efektif bukan hanya tentang nilai dan hafalan, tetapi juga tentang pengembangan karakter, kreativitas, dan kemandirian murid. Kemudian, pembelajaran yang efektif melibatkan pendekatan yang holistik, di mana murid diberi ruang untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Berikutnya adalah penerapan konsep Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara mengubah atau meningkatkan pendekatan dalam mengajar sehingga mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, apa langkah konkret yang dapat diterapkan segera dalam kelas untuk mencerminkan nilai-nilai dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplorasi materi pelajaran dan menemukan jawaban sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip Tutwuri Handayani. Berikutnya, saya akan menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif dan partisipatif, seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Adapun berkaitan dengan pendekatan mengajar saya akan membuat suasana kelas yang lebih inklusif dan menghargai setiap individu, sehingga murid merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Saya akan mengintegrasikan pembelajaran dengan nilai-nilai moral dan karakter, sehingga murid tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga mengembangkan sikap dan perilaku yang baik. Berikutnya adalah langkah konkret. Ada 5 langkah konkret yang akan saya lakukan. Pertama adalah menerapkan prinsip Tutwuri Handayani. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan interaktif. Keempat, mengintegrasikan nilai-nilai moral dan karakter dalam pembelajaran. 5, memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun. Upaya yang saya lakukan dalam menerapkan prinsip Tutwuri Handayani adalah memberikan dukungan dan dorongan kepada murid untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Kemudian saya akan membiarkan murid untuk bereksperimen, bahkan membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Berikutnya, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Saya tentu akan menghargai perbedaan individu dan memberikan perhatian pada kebutuhan khusus masing-masing murid. Saya akan mendorong kerjasama dan kolaborasi di antara murid melalui tugas-tugas kelompok dan proyek bersama. Berikutnya adalah menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan interaktif.
Langkah yang saya lakukan adalah mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan murid untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata. Berikutnya, saya akan mengadakan diskusi kelas yang mendorong murid untuk berpikir kritis dan mengemukakan pendapat mereka. Berikutnya, saya akan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan karakter dalam pembelajaran. Saya akan menyisipkan pembelajaran tentang nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan kerjasama dalam setiap mata pelajaran. Saya akan memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik sebagai seorang guru yang dapat diteladani oleh murid. Berikutnya adalah memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun. Memberikan umpan balik yang spesifik, positif, dan membantu murid memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Kemudian saya akan mendorong murid untuk melakukan refleksi diri dan menyusun rencana perbaikan diri. Nah, di bagian terakhir ini saya akan menarik kesimpulan dari pemaparan yang telah saya jabarkan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembelajaran di kelas dapat mencerminkan nilai-nilai dan filosofi pendidikan yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mendukung, dan memotivasi murid untuk berkembang secara holistik. Terima kasih telah menyimak video saya. Semangat selalu, salam guru penggerak.